Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Suratno. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Topik yang kita pelajari adalah simpulan dalam teks laporan. Simpulan dalam teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kita dapat menemukan simpulan bila membaca teks secara keseluruhan. Simpulan dapat disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks tersebut. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan, memuat intisari tulisan, dan ditulis dengan kosakata baku. Kosakata baku itu sama artinya dengan kosakata sesuai dengan ejaan yang berlaku saat ini, yaitu sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara menyajikan informasi dalam bentuk kata kunci. Bisa juga dalam bentuk diagram. Simpulan teks ditulis menggunakan kosakata baku. Kosakata baku kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yang seperti Bapak sampaikan tadi. Kita dapat membuat kesimpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan dalam bentuk kalimat-kalimat. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca secara keseluruhan teks dengan seksama. Kita juga dapat membuat simpulan dari informasi yang penting atau ide pokok yang terdapat dalam suatu teks. Catat informasinya dan ide pokok yang terkait dengan isi teksnya. Kemudian bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Dari beberapa paragraf menjadi suatu cerita. Kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kita harus membaca seluruh paragraf dari teks bacaan tersebut. Cara menyimpulkan isi bacaan yang baik. Yang pertama, kalian harus membaca secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks tersebut. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Teks yang berisi fakta atau bacaan yang berisi fakta merupakan ciri-ciri laporan investigasi. Ciri-ciri laporan investigasi itu diantaranya satu, dari struktur laporannya itu terdiri atas pengertian umum, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah kesimpulan.
Yang kedua, membuat informasi yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Fakta-fakta yang sebenarnya itu bisa ditulis berdasarkan dari hasil penelitian, hasil dari investigasi, dari pengamatan, ataupun dari wawancara yang telah dilakukan. Mengomentari suatu kesimpulan. Berikut adalah hal-hal yang bisa kalian komentari tentang kesimpulan teman kalian. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari yang khusus menuju yang umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Menggunakan kosakata sesuai dengan ejaan yang berlaku saat ini, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide, pokok, dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimatmu. Terima kasih. Pembelajaran singkat yang Bapak sampaikan semoga bermanfaat. Belajar dimanapun, kapanpun, pada saat apapun, kita tetap belajar. Pesan Bapak di saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kalian harus bisa menjalankan protokol kesehatan secara mandiri dengan penuh kedisiplinan. Yang kedua, apabila berkumpul dengan saudara atau teman harus bisa menjaga jarak. Yang berikutnya, harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan yang lebih penting, harus selalu memakai masker, terlebih kalau kalian bepergian. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa belajar dengan baik, dan untuk materi-materi berikutnya nanti kalian tunggu. Selamat belajar. Dadah, salam.